Pemerintah dan masyarakat saat ini masih fokus terhadap penanganan pandemi COVID-19. Namun kasus demam berdarah denggi atau DBD harus tetap menjadi perhatian. DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti merupakan penyakit endemik di Indonesia yang akan terus ada meski sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Di Kota Bandung, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta memperhatikan tempat nyamuk biasa berkembang biak. Peningkatan kasus demam berdarah dengue atau DBD terlihat di Rumah Sakit Bandung Kiwari. Dalam 3 bulan terakhir, pasien DBD yang dirawat cenderung bertambah. Sebagian besar adalah anak-anak dengan gejala demam tinggi dan nyeri perut. Betul, memang kasus demam berdarah ini sebenarnya kayak sepanjang tahun gitu ya, terus-terusan ada. Nah, tapi memang 3 bulan terakhir ini tuh kasusnya hampir tiap hari pasti ada kasusnya demam berdarah. Kalau dari data yang kami catat untuk pasien anak memang ada bulan Mei itu kurang lebih 15 pasien itu yang saat ini tercatat anak saja ya. Kemudian bulan Juni ada 24 kasus dan bulan Juli ada 24 kasus. Kemudian dari 3 bulan itu juga tercatat ada 2 pasien yang meninggal karena demam berdarah. Sementara itu di Rumah Sakit Immanuel, sepanjang Juli 2022 telah merawat pasien DBD sebanyak 61 orang. Hingga Rabu 27 Juli kemarin tercatat ada 12 orang pasien yang masih dirawat. 7 diantaranya anak-anak. Angka ini cenderung menurun jika dibandingkan pada Mei dan Juni. Rata-rata dengan gejala demam, mual hingga muntah, serta nyeri perut. Rumah Sakit Immanuel memiliki sekitar 360 tempat tidur, sehingga cukup memadai jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan pasien DBD. Jadi jumlah kasus demam berdarah di bulan Mei ada pasien anak juga pasien dewasa. Di bulan Mei itu 103 orang pasien. Dan di bulan Juni 94 mengalami penurunan dan di bulan Juli sampai saat ini ada 61 orang. Jadi terlihat data dari bulan Mei dan Juni, di bulan Juli ini mengalami penurunan pasien kasus DHF. Tapi paling terbanyak di sini adalah pasien anak ya. Pasien anak ini di usia 0 sampai 14 tahun, di bulan Mei ada 59 orang, bulan Juni 65 dan bulan Juli 52 orang sampai saat ini. Dan dewasa rata-rata usia 14 sampai 64 tahun, di bulan Mei sendiri 44 orang, di Juni 29 dan Juli 9 orang. Jadi terlihat bulan Juli mengalami penurunan. Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat kasus demam berdarah dengue di Kota Bandung sejak Januari hingga Juli 2022 mencapai 3.672 kasus. Puncak kasus terjadi pada bulan Januari 2022 yakni dengan 1.225 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, kasus DBD hingga bulan April 2022 memang lebih tinggi. Namun sejak bulan Mei hingga Juni terdapat penurunan kasus sehingga secara keseluruhan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kasus tahun lalu. Meski demikian, Dinkes Kota Bandung meminta masyarakat tetap mewaspadai penularan kasus DBD. Jadi kasus DBD itu walaupun sekarang kita tampaknya udah nggak turun hujan lagi, tapi kan kita sekarang udah memasuki bulan yang berberan ya. Pada umumnya biasanya itu kan kalau bulan berberan kita udah harus bersiap memasuki bulan atau musim penghujan, sehingga tidak ada salahnya kita selalu mewaspadai untuk kasus demam berdarah ini. Karena kalau di Kota Bandung kita tuh endemis, jadi mau bulan apa aja sepanjang tahun pasti ada aja kasus DBD di Kota Bandung. Ira Dewi Jani juga menyatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi penyakit demam berdarah. Faktor pertama adalah kesehatan manusia sebagai host atau inang. Faktor kedua adalah keberadaan nyamuk Aedes aegypti sebagai agen atau pembawa virus dengue. Dan faktor terakhir adalah lingkungan sebagai sarana perkembangbiakan nyamuk. Untuk itu, demi mencegah penularan DBD, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih sehat, memberantas sarang nyamuk di tempat air bersih biasa menggenang, serta membersihkan lingkungan sekitar. Abatisasi atau pemberian bubuk abate juga bisa dilakukan terhadap sarana air bersih milik bersama atau tempat air yang sulit dibersihkan setiap pekan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.